Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triawan Anjasmara dengan NRP 174010207 dari kelas 17 MJE, mata kuliah Manajemen Strategik. Akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan sekalian. Saya akan menjelaskan peta global aliansi strategik. Aliansi strategik dalam skala global dikategorikan menjadi: yang pertama adalah aliansi patungan atau Alliance Joint Venture dengan ciri mitra kerja atau partner tetap sebagai badan usaha yang terpisah. Aliansi patungan atau joint ventures yaitu kerjasama bisnis di mana satu atau lebih perusahaan bergabungan bersama untuk menangani satu atau beberapa jenis operasi. Patungan pada dilakukan antara dua perusahaan, suatu perusahaan dengan pemerintahan, atau suatu perusahaan transnasional atau TNC dengan pelaku bisnis lokal. Contoh aktualnya adalah 65 partner dalam Inmarsat, yaitu suatu konsorsium yang mengoperasikan suatu satelit komunikasi yang secara simultan berperan sebagai pemilik yang menginvestasikan modal, sebagai pelanggan yang memanfaatkan satelit, sebagai pemasok teknologi, sebagai regulator yang menetapkan kebijakan, dan sekaligus sebagai pesaing yang menawarkan jasa seperti Inmarsat. Patut dicatat, dalam setiap kontrak patungan atau joint ventures, beberapa ciri sebagai berikut biasanya dianut, yaitu: yang pertama, kontribusi oleh partner dalam uang, properti, usaha, pengetahuan, skill, atau aset lain adalah bentuk yang umum. Dua adalah kerjasama dalam properti, sering dimasukkan dalam patungan. Yang ketiga adalah hak untuk saling mengontrol manajemen perusahaan. Keempat, harapan akan keuntungan atau presence of adventure. Yang kelima adalah hak untuk berbagai keuntungan, dan yang terakhir, tujuan biasanya dibatasi menjadi suatu keterlibatan atau ad hoc enterprise. Nah, beberapa contoh usaha patungan dan tujuannya selain yang tadi saya jelaskan adalah Boeing, perusahaan Boeing, Mitsubishi, Fuji, dan Kawasaki bergabung dalam satu partner untuk menyukseskan produk pesawat kecil yang tujuan strategiknya adalah menekan biaya dari berbagai teknologi. Nah, keuntungan dari aliansi patungan atau Alliance Joint Venture itu sendiri memiliki 4 keuntungan, yaitu: yang pertama, kemudahan masuk pasar. Strategi aliansi akan membuat perusahaan mampu memperoleh manfaat dari cepatnya masuk ke pasar baru dengan biaya rendah. Yang kedua adalah berbagi resiko. Berbagi resiko yang dimaksud adalah menjadi pertimbangan yang sangat penting ketika perusahaan masuk ke pasar yang relatif baru atau memiliki tingkat ketidakpastian dan instabilitas tinggi. Yang ketiga adalah berbagi pengetahuan dan keahlian. Dengan strategi aliansi patungan, perusahaan berpotensi untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian yang dianggap kurang baik mengenai cara produksi, cara memperoleh sumber daya tertentu, cara menghadapi peraturan pemerintah lokal khususnya, atau cara mengelola lingkungan yang berbeda.
Yang keempat adalah sinergi dan keunggulan bersaing. Melalui beberapa kombinasi untuk masuk ke pasar, berbagi resiko dan potensi pengetahuan, setiap perusahaan yang berkolaborasi ini akan dapat mencapai lebih banyak keunggulan dan bersaing dengan lebih efisien dibandingkan jika perusahaan ini berusaha masuk ke pasar atau industri baru sendirian. Itu kelebihannya. Kalau kekurangan dari strategi aliansi patungan yaitu pertama, ketidakcocokan antar partner atau incompatibility of partner. Nah, ketidakcocokan dapat menghasilkan konflik yang serius, walaupun biasanya hanya menghasilkan penurunan kinerja aliansi. Yang kedua adalah akses ke informasi. Perusahaan harus dapat berbagi informasi, maka jika tidak, efektivitas kolaborasi akan terganggu. Yang ketiga adalah konflik tentang distribusi penghasilan. Salah satu keterbatasan strategi aliansi adalah distribusi pendapatan. 4. Hilangnya otonomi. Karena perusahaan-perusahaan berbagi resiko dan profit, perusahaan tersebut juga berbagi pengendalian. Dengan demikian, membatasi kegiatan masing-masing perusahaan. Karena di aliansi patungan ini, karena kita bersama gitu dalam hubungan partner, jadi gak boleh ego gitu. Keputusan yang diambil harus keputusan bersama, tidak boleh keputusan satu pihak saja. Yang kelima adalah perubahan keadaan. Kondisi ekonomi yang dulunya memotivasi perjanjian kerjasama sudah tidak ada lagi, atau keunggulan teknologi membuat perjanjian tidak menguntungkan. Yang poin selanjutnya adalah aliansi khusus fungsional atau functional specific alliance. Dengan ciri tidak terjadi pemisahan badan hukum dan aliansi terbatas pada satu atau beberapa fungsi khusus tertentu. Jadi, aliansi fungsional, lingkup strategi aliansinya lebih sempit, dengan menyertakan hanya satu fungsi bisnis, meliputi yang pertama adalah aliansi produksi. Merupakan aliansi fungsional di mana dua atau lebih perusahaan membuat produk atau jasanya masing-masing dengan fasilitas yang dipakai bersama. Aliansi produksi dapat memakai fasilitas yang telah dimiliki oleh salah satu partner. Yang kedua adalah aliansi pemasaran. Merupakan aliansi fungsional di mana dua atau lebih perusahaan berbagi jasa atau keahlian pemasaran. Perusahaan yang sudah mapan membantu perusahaan pendatang baru dalam mempromosikan, mengiklankan, dan mendistribusikan produk atau jasanya. Yang ketiga adalah aliansi keuangan. Merupakan aliansi fungsional di mana perusahaan-perusahaan ingin mengurangi risiko finansial yang terkait dengan proyek tertentu. Partner-partner memberikan sumber finansial ke proyek dalam proporsi yang sama atau salah satu partner memberikan sebagian besar finansial, sementara partner-partner lain menyediakan keahlian khusus atau memberikan kontribusi lain untuk mengimbangi kecilnya investasi finansial yang diberikan. Yang keempat adalah aliansi riset dan pengembangan. Merupakan aliansi fungsional di mana partner-partner setuju untuk mengadakan riset, research and development atau R&D bersama untuk mengembangkan produk atau jasa baru.
Kita ke slide selanjutnya. Sebentar, ada yang kelewat. Oh maaf, ini jadi ke awal lagi Pak. Dan teman-teman sekalian, kita kembali ke slide di mana saya ingin menjelaskan tentang peta global aliansi strategik. Nah, ini slide selanjutnya ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat di sini untuk ciri khas dari aliansi patungan atau Alliance Joint Ventures dan aliansi fungsional atau Functional Specific Competitive Alliance. Kita mulai dari Alliance Joint Ventures atau aliansi patungan. Ciri khasnya yang pertama adalah badan hukum terpisah dengan atau kadang-kadang tanpa kontribusi ekuitas. Yang kedua adalah kerjasama dapat terbatas pada suatu fungsi atau mencakup fungsi yang luas. Yang ketiga adalah umum bagi partner untuk bekerja sama dalam suatu produk atau segmen pasar tertentu, sementara pada saat yang sama tetap beroperasi sebagai pesaing di pasar yang lain. Nah, jadi ini ciri khas dari aliansi patungan. Sedangkan bedanya atau perbedaannya dengan aliansi fungsional atau disebut dengan Functional Specific Competitive Alliance adalah aliansi fungsional yang pertama, badan hukum tidak terpisah. Beda dengan aliansi patungan yang badan hukumnya terpisah. Terus yang kedua adalah kerjasama terbatas pada satu atau sejumlah fungsi tertentu, misalnya dalam lead bank, persetujuan distribusi silang, persetujuan lisensi silang, persetujuan kerjasama manufaktur, dan joint bidding. Jadi bedanya yang kedua adalah jika aliansi patungan itu bekerja sama dalam suatu produk atau segmen pasar tertentu, sementara pada saat yang sama tetap beroperasi sebagai pesaing di pasar yang lain. Kalau di aliansi fungsional, kerjasamanya terbatas pada satu atau sejumlah fungsi tertentu. Jadi perbedaannya itu antara aliansi patungan dengan aliansi fungsional. Nah, yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah aliansi strategik KLM Northwest. Elemen aliansi patungan KLM Northwest. Jadi yang pertama, jenis kemitraannya kesepakatan patungan namun tanpa badan hukum yang baru. Jenis kontrak perjanjian adalah kontrak evergreen, minimal tenggat sampai 2010. Setelah tahun 2007 mereka dapat membatalkan aliansi tersebut dengan pemberitahuan dalam jangka 3 tahun. Ketergantungan KLM dan Northwest masih sebagai perusahaan yang terpisah. Tercapainya target transatlantik. Cara mengurangi ketidakpastiannya keduanya dalam pasar yang sama. Minat umum, koordinasi penuh atau penjualan bersama, koordinasi atau pelaksanaan penumpang dan usaha kargo. Koordinasi atau pelaksanaannya, koordinasi atau pelaksanaannya dengan penumpang dan usaha kargo. Fokus aktivitasnya komite pengendalian aliansi dan pengaruhnya terhadap finansial adalah pembagian kontribusi atau pendapatan 50-50 atau 50-50. Jadi ini salah satu contoh mungkin.
aliansi patungan antara KLM dan Northwest. Dan ya inilah contoh lainnya, karena emang aliansi patungan emang aliansi patungan emang populer dipraktekkan, yang paling sering dipraktekkan oleh para perusahaan yang ingin beraliansi strategik. Sekian mungkin dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.